Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan channel sederhana santri ngaji dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, kita memang diwajibkan, diharuskan untuk mencari ilmu. Oleh karenanya, dalam hal mendapatkan pengetahuan, kita tidak hanya melulu di dunia pendidikan, namun apapun yang bisa kita lihat dalam sekitar kita, pada sekeliling kita, pada hakikatnya semua itu bisa menjadi ilmu atau pengetahuan atau i'tibar, pembelajaran bagi kita sekalian. Teman-temanku sekalian, sedikit mengutip kisah yang dikisahkan oleh At-Tirmidzi. Jadi bukan dikisahkan At-Tirmidzi, jadi Syekh At-Tirmidzi itu adalah orang yang alim dan beliau sangat disegani pada zamannya. Berikut ini beliau Syekh At-Tirmidzi dan juga Nabi Khidir alaihi salam, keduanya adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari ibunya. Ya ibu, sekali lagi ibu dan ibu. Orang yang sangat dihormati, karena siapapun kita pasti dilahirkan oleh seorang ibu. Nabi Khidir alaihi salam, begitu juga At-Tirmidzi, beliau berdua adalah orang-orang yang mendapatkan berkah dari ibunya. Dikisahkan saat At-Tirmidzi masih muda, berniat akan mondok itu ya pesantren, ini mencari ilmu. Beliau harus keluar daerah menyusul para teman-temannya, para sahabat-sahabatnya yang sudah lebih dulu berangkat ke pesantren atau ke pondok. Sebelum berangkat, Imam At-Tirmidzi muda menyampaikan rencananya itu kepada ibunya. Ya pamitan pada ibunya. Namun tak disangka ternyata niat mulianya, niat baiknya yang mondok itu malah tidak direstui oleh ibunya. Jadi Tirmidzi muda itu minta mondok tapi gak oleh, tidak diperbolehkan oleh ibunya. Ibunya tidak merestui. Mengapa? Ya karena ibunya pada saat itu lagi terbaring sakit. Beliau ibunya mengatakan, "Nak, Tirmidzi muda itu nasihati sama ibunya. Ibumu ini sedang sakit dan tentu tak berdaya dengan sakit ini. Ibu hanya punya kamu seorang, Nak. Kalau kamu mondok, terus siapa yang akan menemani ibu?" Nah, ibunya mengatakan kepada anaknya Tirmidzi penuh harap agar Imam Tirmidzi ini tidak meninggalkan ibunya, tidak meninggalkannya seorang diri.
Jawaban dari ibunya itu seperti anak panah, laksana anak panah yang melesat tepat di hati Syekh At-Tirmidzi. Sakitnya begitu luar biasa, hatinya tertenyuh, bercampur sedih, cetot. Tidak ada pilihan lain, ia pun memutuskan untuk membatalkan niat belajar agama, keluar daerah. Tidak jadi belajar agama. At-Tirmidzi muda akhirnya lebih memilih tinggal di rumah untuk menemani dan mengurus ibunya. Waktu pun berjalan sebagaimana mestinya karena waktu memang tidak bisa dihentikan. Berhari-hari Syekh At-Tirmidzi masih dipenuhi rasa gundah. Karena apa ya, niatnya yang awal itu niat mencari ilmu agama ternyata tak kunjung bisa terrealisasi. Namun di sisi lain ia tidak bisa pergi jauh meninggalkan ibunya seorang diri. Akhirnya kesedihan Syekh At-Tirmidzi ini mencapai puncaknya hingga suatu hari ia datang ke Makbaroh. Makbaroh itu kuburan ya teman-teman semuanya. Selain bermaksud ziarah, ia juga ingin melepaskan semua keluh kesah dan kegundahan yang selama ini dirasakan karena keinginannya yang tidak tersampaikan. Tak terasa karena keluh kesah di depan Makbaroh itu, di kuburan itu, tetesan air matanya itu sampai mengalir deras, nangis teman-teman. Beliau At-Tirmidzi mengatakan, aku adalah orang bodoh sementara sahabat-sahabatku yang sedang mencari ilmu di luar sana meninggalkan daerah kelahirannya sebentar lagi akan pulang dan membawa segudang ilmu. Itu sesal dari Syekh Tirmidzi menangis di atas Makbaroh tadi. Saat Syekh Tirmidzi bergelut dengan emosinya yang sedang berkecamuk, ya entah kayak apa pikirannya, tiba-tiba di hadapannya muncul sesosok kakek yang tak dikenal. Artinya ya beliau Tirmidzi muda ini gak kenal. Kakek ini langsung menyapa dan menanyakan penyebab kesedihannya itu. Nangis kan, sedih banget, kenapa? Tanpa pikir panjang Syekh Tirmidzi menjawab dan mencurahkan semua kesedihannya pada sang kakek yang tidak dikenalnya itu tadi teman-teman. At-Tirmidzi mengatakan, saya ingin mondok tapi keinginan itu tidak mungkin terwujud karena saya harus menemani dan menjaga ibuku yang sedang sakit, jawabnya. Lantas kakek ini langsung memberikan tawaran kepada Syekh Tirmidzi untuk belajar ilmu kepadanya. Ya sudah, apakah kamu mau belajar kepadaku? Kamu tidak perlu lama belajar kepadaku, kata kakek itu. Nanti kalau sahabat-sahabatmu sudah kembali, belajarnya akan kita akhiri. Jadi nunggu sahabatmu kembali ke sini, ke daerahnya, dan kita berhenti belajar, kata kakek-kakek itu. Lah Syekh Tirmidzi muda pun menerima tawaran ini dengan senang banget, dengan riang gembira. Karena keinginannya untuk belajar itu bisa terrealisasi, bisa terlaksana. Tak jadi soal, walaupun mungkin belajarnya hanya sebentar. Yang penting belajar agama pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sejak saat itu keduanya, jadi Syekh Tirmidzi dan kakek ini bertemu setiap hari untuk belajar dan mengajar. Hari-hari berlalu, Syekh Tirmidzi semakin meningkat drastis keilmuannya tentunya. Beberapa waktu kemudian ia pun menyadari bahwa sosok kakek yang selama ini menjadi gurunya itu tidak lain adalah Nabi Khidir alaihis salam. Masya Allah.
Subhanallah. Kakek yang mempelajari, yang mengajari dirinya itu adalah Nabi Khidir. Ia juga bersyukur dan menyadari bahwa anugerah yang ia dapatkan adalah berkat doa dari ibunya. Nah, teman-temanku sekalian, jadi jangan pernah suudzon, jangan pernah berprasangka buruk kepada ibu kita. Apabila ibu kita sedang sakit kemudian kita mau belajar, kita dilarangnya, justru kita disuruh merawatnya. Dengan demikian bisa jadi kita akan mendapatkan barokah dari ibu kita, sebagaimana Syekh Turmudi dengan ikhlas menjaga ibunya, tidak jadi mondok, tidak jadi belajar agama, pada akhirnya dia justru menjadi orang yang lebih hebat dari sahabat-sahabatnya, lebih hebat dari teman-temannya yang mondok di luar daerahnya, karena dia belajar langsung dengan Nabi Khidir alaihissalam. Semoga kita sekalian yang masih memiliki ibu bisa birrul walidain, bisa berbuat baik kepada ibu kita yang masih hidup atau bapak kita yang masih ada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.